Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video kali ini kita masih di video tentang viewsnya Odoo. Terakhir kan kita kemarin ngebuat search view ya. Oke, di sini kita akan lanjut untuk ngebuat action window dan menu itemnya. Nah, jadi di Odoo itu kan dia ada engine front end-nya sendiri ya untuk Odoo ini. Nah, jadi kalau kita buat menu kan biasanya kalau di HTML biasa kan kita bikin menu, hyperlink-nya apa gitu kan, routingnya gitu kan, itu kemana. Nah, kalau di Odoo itu enggak. Jadi routingnya tuh ada engine-nya sendiri. Jadi kita kalau mau bikin menu, kecuali di modul website ya, e-learning website gitu kan, terus e-commerce gitu kan, appointment, ya course to e-learning atau event gitu kan, forum. Nah, itu beda lagi ya. Ini di halaman apa ya istilahnya tuh, di halaman backend pada front end gitu kan, tapi istilahnya tuh backend gitu. Jadi halaman buat transaksi, modul-modul purchase, sales kayak gitulah ya, istilah di Odoo backend. Jadi itu perlu untuk masuk ke dalam view-nya itu adalah perlu action window dan perlu menu item. Nah, di sini kan ada di templating ya. Ketika kita buat scaffold ya, ada action untuk opening view on models. Jadi kalau kita mau open view-nya, kita harus ada action windows-nya gitu kan. Oke, di sini kita uncomment aja. Teman-teman mudah-mudahan pakai scaffold semua ya. Oke, kita tinggal uncomment. Di sini udah dikasih templating. Jadi untuk action window itu juga sama, menggunakan tag record gitu kan. Yang isinya hanya beda di modelnya aja. Jadi untuk tag record ini ada model dan ada ID, ini mandatory. Nah, untuk model, untuk action window itu IR action window gitu kan. Walaupun ada beberapa action lagi, ada action server, action client gitu kan, action URL itu ada juga gitu. Tapi untuk menu normal gitu kan, itu menggunakan action window gitu. Oke, untuk ID-nya di sini namanya bebas, tapi biasanya itu adalah action, dibalik sih sebenarnya ya, sama aja sih. Tinggal ini dibalik aja nih, ini di copy dikedepanin, atau ya kalau mau teman-teman namanya Odoo tutorial tapi ini pakai underscore ya, kita hapus yang ini. Jadi action window Odoo tutorial gitu, ini adalah action ID, dan ini itu diperlukan untuk di menu itemnya nanti. Oke, selanjutnya itu yang mandatory sebenarnya cuma ada dua, name dan res model. Ini yang basic gitu kan, yang mandatory basic gitu. Untuk view mode itu sebenarnya kalau kita tidak mendeklarasikan, itu udah otomatis Odoo memberikan value default tree dan form view, atau table view dan form gitulah ya, list view lah. Tree view ini mungkin teman-teman harus membiasakan ya, tree view ini adalah table atau list view gitu kan. Jadi secara default itu tree, form, dan search. Kalau search nggak dimasukin, dia otomatis di include gitu kan, otomatis itu sama engine-nya Odoo gitu. Jadi yang pertama ada name, seperti biasa name. Kalau name di sini itu bukan pakai naming convention-nya titik, tapi di sini normal aja gitu kan. Misal kita pengen ngasih nama Odoo tutorial gitu, ini biasa aja ya, capitalize. Dan untuk name ini nanti akan jadi di UI-nya itu adalah yang di sebelah kiri atas, atau namanya itu apa ya, breadcrumb. Nah, itulah namanya ya, kayak gitu. Terus untuk res model, nah di sini atribut field yang kedua adalah res model. Res model ini adalah model targetnya, model mana yang mau kita view gitu kan, menggunakan action ini. Nah, kita tinggal hapus aja satu nih, Odoo tutorial diganti titik. Jadi harus extension separatornya tuh sama dengan nama model yang ada di sini ya.
yang ini, jadi sama, nggak pakai underscore kalau di view. Oke, terus ada view mode. Nah, view mode ini kalau nanti kita membuat view-nya banyak, misal ada Kanban, graph, kalender, activity, dashboard, Gantt chart, grid gitu, kayak di enterprise kan banyak juga view-nya. Nah, itu teman-teman view mode-nya didefinisikan gitu kan, supaya nanti di kanan atas itu di view-nya tuh ada pilihan di tree view ya. Itu biasanya ada pilihan nanti mau view mode-nya pakai view mode apa gitu kan, kayak gitu. Oke, secara default tree view ini itu nilai default dari view mode ya. Jadi nanti mode view-nya tuh mau apa gitu kan, mau apa aja yang ditampilkan gitu kan. Sebenarnya ini masih ada lagi beberapa atribut-atributnya, tapi ya itu opsional gitu kan, kayak domain, konteks gitu kan, ada help. Nah, itu adalah opsional aja gitu kan, nanti di kedepannya ya mungkin kita akan menggunakan itu dan saya juga akan menjelaskan itu gitu kan. Sementara kita akan membuatkan view yang basic dulu gitu kan. Kita reformat dulu, reformat tuh ctrl altl. Oke. Selanjutnya kita perlu membuat namanya menu item. Nah, kalau menu item itu tidak menggunakan record, walaupun bisa ya, nanti tinggal diganti ininya ir.ui.menu gitu kan. Tapi untuk menu item itu ada shortcutnya gitu kan, ada jalan pintasnya. Nah, untuk menu item di sini itu dia hierarki ya bentuknya. Jadi mungkin kita lihat ke front end dulu sebentar. Jadi di menu item di Odoo ini bentuknya hierarki gitu kan. Setahu saya sih nggak ada batas hierarkinya ya, walaupun ya di UI seenak apa ya, ketika di UI dilihatnya masih enak ya, harusnya masih oke sih. Cuman jujur saya belum pernah nyoba sampai hierarkinya tuh banyak banget gitu kan. Hierarki itu kan contohnya adalah ini adalah hierarki paling atas dari menu tersebut gitu kan, artinya dia nggak punya parent gitu kan, dia menu paling atas gitu kan. Nah, di dalam contohnya sales deh, kita masuk ke dalam sales ini punya child menu, yaitu order, to invoice, products, reporting, dan konfigurasi. Setiap menu child dari sales itu punya child sendiri. Order juga punya child gitu kan, to invoice juga punya child, produk punya, reporting punya, dan konfigurasi juga punya child. Nah, di konfigurasi pun itu juga dia hierarkinya ada lagi gitu kan. Di sini ada, ini langsung berarti dia langsung childnya dari konfigurasi. Terus ada quotation template. Nah, ini berarti dia tidak langsung menjadi child konfigurasi, tapi dia adalah child dari sell order. Tapi untuk Odoo, kalau misalnya di sini itu nggak bisa diklik untuk untuk headernya gitu kan, kayak gitu. Oke, selanjutnya oke, kita tadi bahas hierarki ya, hierarki menu. Jadi kayak gitu untuk hierarki menunya ya. Jadi di Odoo menunya itu bisa berhierarki, jadi parentnya dia punya child menu gitu kan. Cuman saya jujur belum pernah sampai nyoba child menu sampai mungkin 10 child kayak gitu kan. Cuman nanti ya di UI nya juga jadi nggak enak sih dilihatnya. Jujur sih belum pernah lihat batasan child menu di Odoo gitu kan. Tapi mungkin perlu dicoba ya, sampai berapa sih childnya menu di Odoo gitu kan. Oke, ini mungkin preview ya, preview dari menu item ya. Nah, kita akan buat menu, mungkin disebutnya root ya, root menu. Di sini sudah dikasih juga sebenarnya ya. Jadi ada templatingnya, ada top menu. Top menu itu tadi yang hierarki paling atas, dia nggak punya parent. Terus ada menu kategorinya, misalnya kategori itu yang tadi ya, yang order, to invoice, reporting, konfigurasi. Nah, itu berarti kategori. Terus ada action menunya yang memang dia benar-benar mempunyai action untuk mengarah ke
view mana gitu kan. Jadi memang untuk parentnya itu biasanya nggak ada actionnya gitu kan. Oke, kita akan buat menu rootnya. Kita uncomment. Oke. Nah, untuk tagnya itu adalah menu item. Atributnya apa aja? Atributnya itu ada name. Name ini adalah untuk apa namanya? Untuk penamaan menunya, nanti nama menunya apa gitu kan, itu name. Jadi di sini kita nggak pakai itu underscore, kita pakai capitalize Odoo tutorial. ID-nya ini juga harus unik ya. Nah di sini tuh untuk ID juga sebenarnya ini akan menjadi eksternal ID dari menu tersebut. Kenapa? Karena menu item ini pun nanti akan di store ke dalam database. Jadi view yang ada di Odoo tuh semua itu akan di store ke dalam database ya. Jadi akan ada di dalam database. Untuk view yang tadi kan ada di ir.ui.view, untuk menu item nanti ada di table namanya ir.ui.menu. Terus untuk action window juga nanti di store di sini gitu kan, kayak gitu. Jadi view Odoo ini tuh di store ke dalam database. Jadi action, menu, view-nya itu ada di database gitu kan. Arsitekturnya disimpan di database. Oke, selanjutnya untuk menu item ini ada apa namanya, untuk rootnya kita perlu name, ID, terus ada sequence. Sequence ini ya sesuai deskripsinya, sequence adalah urutan ya. Nanti menu kita ini untuk menu paling atasnya mau disimpan di mana. Nah ini kita coba taruh 10 ya. Kita tebak-tebakannya 10 nanti ada di sebelah mana. Tapi kalau untuk nanti teman-teman pengen nempatin di spesifik, nanti harus lihat dulu menu item yang lain itu sekuennya berapa gitu kan. Terus kalau untuk root ini atau top menu itu 3 kayak gini cukup gitu kan. Jadi artinya ini adalah menu yang paling atas. Terus kita akan bikin menu kategorinya. Kategorinya kita masih satu ya, satu aja dulu berarti. Kita bikin satu menu dulu ya, menu kategorinya satu, namanya masih sama, Odoo tutorial, Odoo tutorial data deh kayak gini ya. Terus ini Odoo tutorial menu data. Parentnya itu adalah diarahin ke ID parentnya, atau apa ya namanya, ID target lah, menu ID target gitu kan. Ya nggak mesti ke sini sih kalau memang parentnya nggak mau ke sini. Kalau parentnya mau ke menu lain ya kita tinggal cari ID dari menu lain gitu kan. Oke, kita arahin ke sini parentnya. Untuk parent itu harus, sebenarnya nggak harus ya kalau dia satu modul ataupun urutannya rootnya dulu baru childnya, itu bisa langsung kayak gini. Tapi kalau misalnya beda modul itu biasanya harus menggunakan nama modul prefixnya, terus nama modul .id nya apa. Oke, kita akan masukin nama modulnya Odoo tutorial ya, nama modulnya, nama modul, terus nama ID dari target menunya. Nah selanjutnya kita akan buat apa namanya, oh iya, sequence ya. Sequence-nya ya otomatis sih kalau misalnya baru satu harusnya dia paling atas ya, karena cuma satu doang gitu kan. Oke, sebenarnya untuk 2 kayak gini aja udah cukup gitu kan. Jadi di menu yang kategori ini kita kasih action itu cukup. Jadi nanti dia nggak ada drop down lagi gitu kan. Nggak ada drop down lagi gitu kan. Oke, sementara kita nggak pakai drop down lagi, jadi ketika menunya diklik ya langsung masuk ke dalam view-nya gitu kan. Nah kalau kayak gitu berarti di sini kita harus kasih action, namanya ada action gitu kan, kurang n. Nah action ini adalah ID action window gitu kan, yang kita tuju gitu kan. Ini sama nih, kita juga perlu nama modul dan
ID dari action window tersebut gitu. Oke, nama modulnya ini. Walaupun balik lagi ya, kalau satu modul dan urutannya itu menu adalah paling bawah, dia tanpa nama modul pun masih tetap jalan. Oke, kita akan rapihin dulu ya, kita ke bawahin dulu. Oke, name-nya udah, ID-nya udah, sequence-nya udah, action dan parent-nya. Ini harusnya sudah jalan ya. Jadi kita sudah membuat menu dan action window-nya seperti itu. Oke, kita ini abaikan dulu ya. Ini abaikan. Oke. Cukup. Jadi harusnya dengan membuat action menu ini kita sudah bisa melihat UI Odoo yang kita custom gitu kan. Oke, semoga nggak ada error. Kita akan lakukan upgrade. Kita restart aja. Kita akan monitoring sambil upgrade modulnya, kita monitoring ya. Oh iya, jangan lupa untuk view ini juga didaftarin di manifest ya. Oke, udah nggak saya komen. Yang template mungkin saya komen ya. Ini belum saya perluin guys ya. Oke, jangan lupa untuk view ini didaftarkan di atribut data ya. Bukan atribut sih, tapi dalam apa namanya, key data gitu kan ya. Bisa disebut atribut juga sih, atribut data yang bentuknya array kan, kita masukin gitu kan. Path-nya itu adalah views view XML gitu. Kita belum merubah namanya ya. Oke, udah benar. Kita akan lakukan upgrade untuk modulnya. Nanti kalau ada error ya kita langsung fixing. Oke, upgrade. Kita akan monitoring view-nya dan info ya, nggak ada error, harusnya sukses. Oke, sukses. Nah, kalau udah sukses harusnya teman-teman sudah bisa lihat menunya gitu kan di sini. Oke, ini ada huruf O nya kecil, nggak enak dilihat ya. Itu berarti, oh iya ini hurufnya kecil nih. Oke, untuk views kita bisa langsung upgrade kalau ada perubahan. Jadi nggak perlu restart, kecuali kalau di manifestnya kita ada rubah, di file Pythonnya kita ada rubah, itu mesti restart service Odoo-nya. Oke, di sini kita udah sukses nampilin menu itemnya, dan kalau kita klik kita langsung masuk ya. Jadi karena menu, jadi untuk sequence menu yang pertama itu akan langsung dieksekusi gitu kan. Nah, untuk nanti kalau misalnya ada banyak nih menu item tadi ke sini kategorinya, terus childnya banyak ya, kita nanti akan ada drop down. Nah, kalau ini kan nggak ada ya, karena memang menunya ya baru ini gitu. Oke, kita langsung udah bisa lihat. Kita udah bisa lihat menunya udah jadi, actionnya udah jadi, dan view yang kita buat juga udah jadi gitu kan, udah ada. Jadi di sini adalah, ini ada table view, tree view-nya gitu kan. Coba kita aktifin debug dulu. Jadi di sini tree view-nya udah tampil gitu kan. Nah, ini kan datanya masih kosong. Kita tadi sama ya harusnya ya. Kita tadi itu mendefinisikan name, total, price total, user, aktif, company, currency, start, dan end date. Di sini juga sama ya, user, aktif, company, currency, sampai end date. Oke. Selanjutnya, nah di sini untuk search view ya, search view di sini kalau kita ketik, di sini ada 4 field. 4 field ini dari mana? Itu dari search view yang kita definisikan di sini. Ada name, user ID, company, dan currency. Nah, di sini kita bisa melakukan searching gitu kan. Jadi ini semacam query where lah ya gitu kan. Nah, ini kalau misalnya dia ada, harusnya nanti ketemu. Kalau misalnya nggak ada ya dia no result gitu kan. Kalau untuk yang relation, tapi kalau untuk string, karakter biasa gitu kan. Kalau untuk boolean sih itu biasanya nggak tampil sama Odoo ya, karena sama Odoo di filter juga sih untuk tipe fieldnya apa aja yang boleh di sini gitu kan. Nah, untuk custom filternya di sini ada, di sini custom filter yang tadi, yang ini ya, filter aktif sama dengan true. Ini tinggal diklik, karena belum ada data jadi nggak ada perubahan. Untuk group by yang ini
Jadi kita group by field state, group by field status. Nah, karena datanya belum ada ya nggak kelihatan juga gitu. Walaupun di sini bisa custom filter gitu kan. Terus juga custom group by kayak gitu. Oke, mungkin itu ya. Kita akan sedikit langsung buat record ya untuk menu item ini, di episode menu item ini, karena UI-nya udah jadi, CRUD-nya kita udah bikin, akses rate-nya gitu kan, menunya udah jadi, dan view-nya juga udah ada. Nah, untuk formnya di mana? Formnya itu kita klik new aja, klik new, dan kita udah masuk ke dalam form view-nya dari model yang kita buat tadi gitu kan. Jadi di sini lengkap ya. Field yang kita deskripsikan di mana tadi, form view. Nah, di form view ini tampil semua di UI gitu kan. Ini bener posisinya kan, yang sebelah sini sampai date only, ini itu di sebelah kiri, dan untuk yang di bawah ini di sebelah kanan. Kalau misalnya nanti kita grupnya ada 3 di dalam ini, itu nanti akan ke bawah sini, dia akan masuk ke kiri lagi gitu. Oke, nah di sini kan udah tampil ya untuk beberapa field. Mungkin pembahasan lebih dalamnya kita akan bahas di next episode untuk view-nya gitu kan, termasuk atribut view-nya gitu. Kayak gimana sih untuk nampilin view ini dengan atribut ini menggunakan widget gitu kan, kayak gitu. Terutama untuk teks ya, ini many to many kan tampilannya kayak gini gitu kan untuk defaultnya. Kalau kita nggak pakai widget, many to many text gitu kan. Kalau many to many text itu nanti bentukannya akan seperti ini, tapi ketika kita pilih itu nggak satu, kita bisa milih banyak data gitu kan, kayak gitu. Jadi ini untuk many to one, ini untuk boolean, many to one, ini untuk float yang kita bisa isi. Walaupun ini harusnya error ya kalau untuk float kita isi huruf. Ini name, defaultnya kita kasih nilai ini. Nah, untuk start date kita kan kasih nilai default ya, date time now. Untuk on date di sini date aja. Oke, ini aktif saya deskripsikan 2 kali ya ternyata. Ini reference, ini ada res ID ya, many to one reference kayak gitu. Jadi untuk description ini teks tipenya ya. Ada note juga, ini tipenya HTML. Nah, ini HTML ya. Jadi ada semacam komen khusus gitu kan. Terus nanti juga bisa diformat gitu. Kayak gitu. Mungkin detailnya nanti di episode selanjutnya ya. Lebih detail tentang terutama form view ya, dan view-view yang lainnya. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi kita udah berhasil ngebuat model, ngebuat view-nya, basic view, dan kita juga udah bikin action window dan menunya. Dan kita sudah berhasil untuk menampilkan table atau model yang kita buat gitu kan di backend kayak gitu. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan terutama mudah dimengerti juga gitu kan. Kalau misalnya ada yang bingung, teman-teman boleh nanya, mau japri ataupun mau di komentar boleh, silakan. Oke, mungkin cukup ya, saya akhiri di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.